Haleluya. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton sarapan pagi pada pagi hari ini. Saya di sini sebagai Samuel. Samuel adalah hakim terakhir di saat perjanjian lama sebelum akhirnya Israel menjadi kerajaan. Samuel juga nabi yang mengurapi dua raja pertama Israel, yaitu Saul dan Daud. Arti nama Samuel adalah dipinta dari Allah. Itu terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-20. Saya bacakan demikian. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Hana berdoa untuk mendapatkan anak karena Hana adalah seorang perempuan yang mandul, dan Tuhan menjawab. Tuhan memberikan anak kepadanya, Tuhan membuka kandungannya sehingga ia dapat melahirkan anak. Nah, karena itu Samuel dinamai demikian, yang artinya dipinta dari Allah. Nah, disebutkan juga di 1 Samuel 3 ayat 3, Samuel tinggal di dalam bait Allah. Dia tinggal di tempat tabut perjanjian itu ditaruh. Saya bacakan 1 Samuel 3 ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Jadi Samuel dia tinggal di dalam bait Allah. Pada saat itu bait Allah belum berbentuk bangunan yang permanen. Ya, bait Allah masih di dalam kemah yang bisa dibongkar pasang. Samuel tidur di dalam Ka'bah Tuhan, tempat tabut Allah. Juga pada ayat-ayat selanjutnya kita diberitahu saat Allah memanggil Samuel, tetapi ia mengira Imam Eli yang memanggilnya. Sampai panggilan yang ketiga, Samuel diberitahu oleh Imam Eli yang sudah sadar bahwa itu adalah panggilan Tuhan terhadap Samuel. Imam Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel, lalu ia berpesan kepada Samuel, "Jika Tuhan memanggil dia lagi, katakanlah kepada Tuhan, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Lalu Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Dan Samuel menjawab. Lalu Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Samuel. Keesokan harinya Samuel menyampaikan firman Tuhan yang dia terima semalam kepada Imam Eli. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya dia sampaikan. Apa yang Tuhan pesankan, dia sampaikan semuanya. Dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Ini hanyalah sebagian kecil dari kisah kehidupan Samuel. Samuel masih bekerja di ladang Tuhan seumur hidupnya karena dia adalah nazir Allah yang telah dinazarkan oleh ibunya, jika anak ini lahir ia akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Apa saja yang bisa kita pelajari dari Samuel ini? Yang pertama, Samuel mendengarkan firman Tuhan. Dia dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia memberi telinganya kepada firman Tuhan. Di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-10.
dikatakan, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dia mendengarkan firman Tuhan dan juga di poin yang kedua, dia menyampaikan firman Tuhan dengan tiada disembunyikannya sedikit pun. Di ayat yang ke-18, dia sampaikan kepada Imam Eli. Saya bacakan ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Samuel bukan saja mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia memberitakan firman Tuhan. Dan tidak ada yang disembunyikan dari firman Tuhan yang ia dapatkan. Semuanya dia sampaikan dengan tuntas, tidak ada yang dia sembunyikan sedikit pun. Jadi kita bisa pelajari dari Samuel ini, dia adalah orang yang dengar-dengaran, dia adalah orang yang amanah. Dia dapat menyampaikan firman Tuhan yang dia dapatkan daripada Tuhan dengan tidak ada yang disembunyikannya, tidak dikurang-kurangi, tidak ditambah-tambahi. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.